Oke, perkenalkan saya Esterlita, NIM 154193136. Di sini akan presentasi terkait proposal penelitian dengan judul Analisis Tingkat Livability pada Kawasan Permukiman Padat Penduduk, Studi Kasus di Kampung Nelayan Cilincing. Adapun presentasi ini akan diawali dengan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan metodologi penelitian, dan di akhir akan ada daftar pustaka yang saya gunakan. Bagian pertama itu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Kita tahu bahwa DKI Jakarta ini tahun 2022 merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari dampak urbanisasi, di mana Jakarta ini memiliki daya tarik yang cukup kuat, yaitu 80% kegiatan ekonomi di Indonesia itu berpusat di Jakarta. Dan peningkatan jumlah penduduk, baik akibat urbanisasi maupun satu lain hal, itu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal. Dan DKI Jakarta tidak hanya berhadapan dengan masalah angka backlog saja, tetapi juga berhadapan dengan masalah permukiman kumuh. Di mana permukiman kumuh ini sendiri didefinisikan oleh Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 sebagai permukiman tidak layak huni akibat sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan menurut data dari Kementerian Atr BPN tahun 2019 sendiri, 45% dari total kelurahan di DKI Jakarta itu masih dalam status kumuh. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ke Jakartanya, di mana 30% atau persentase terbesar kawasan kumuh di Jakarta itu disumbangkan oleh Jakarta Utara. Salah satu buktinya adalah keberadaan kampung nelayan di pesisir Jakarta Utara yang identik dengan kawasan padat penduduk atau kawasan kumuh. Nah, di Kampung Nelayan Cilincing, salah satu kampung nelayan di Jakarta Utara ini juga berstatus kumuh berdasarkan BPS, di mana bisa dilihat ada lautan sampah, ada pencemaran oleh limbah pabrik, ada pencemaran oleh oli mesin kapal nelayan, dan sebagainya. Dan permasalahan tersebut tentunya ada kaitannya dengan tingkat kenyamanan masyarakat di sana. IAP melakukan studi Most Livable City Index dengan meninjau 6 prinsip kota layak huni yang nanti akan saya sebutkan apa saja prinsipnya, dan di mana indeks livability ini bisa digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap tempat tinggal mereka, seberapa nyaman tempat tinggal mereka, seperti itu. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana, di Kampung Nelayan Cilincing, maka perlu dilakukan penilaian melalui analisis tingkat livability pada aspek sarana dan prasarana dasar permukiman di sana. Adapun rumusan masalah yang bisa saya dapatkan yaitu bahwa untuk mengatasi masalah kumuh di Kampung Nelayan Cilincing, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tingkat livability di sana sebelum kita dapat memberikan rekomendasi upaya peningkatan Kampung Nelayan Cilincing yang lebih layak huni. Dan rumusan masalah ini turunkan ke 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sih kondisi existing surplus dasar di sana? Lalu bagaimana kriteria livability yang akan digunakan di Kampung Nelayan Cilincing? Serta bagaimana tingkat livability di Kampung Nelayan Cilincing berdasarkan persepsi kepuasan penduduk. Nah, tujuan penelitiannya adalah menganalisis tingkat livability di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, tujuan ini diturunkan kembali menjadi 3 sasaran. Yang pertama, teridentifikasinya kondisi existing surplus dasar di sana, teridentifikasinya kriteria livability yang akan digunakan di Kampung Nelayan Cilincing, dan teranalisisnya tingkat livability di Kampung Nelayan Cilincing berdasarkan persepsi kepuasan penduduk. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik akademis dan praktis. Untuk manfaat akademisnya sendiri, yaitu diharapkan menjadi kontribusi dalam ilmu pengetahuan perencanaan perkotaan, khususnya terkait penyediaan infrastruktur dasar, dan juga sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep livable. Sementara untuk manfaat praktisnya, antara lain, bisa menjadi masukan dalam praktik perencanaan, baik di lingkup Kampung Nelayan Cilincing sendiri maupun di tingkat yang berbeda atau cakupan yang berbeda, terutama dalam upaya mengatasi kawasan permukiman kumuh, penyediaan surplus dasar, dan perwujudan kota layak huni atau livable city. Selanjutnya, ruang lingkup materi. Untuk surplus dasar sendiri, saya mengacu pada surplus dasar menurut SNI 031733 tahun 2004. Lalu untuk yang disebut dengan kondisi existing surplus dasar, saya akan meneliti terkait titik persebaran, cakupan, masalah yang ada. Sementara untuk tingkat livability-nya sendiri, ini akan mengacu pada definisi, prinsip livable, variabel, serta perhitungan yang digunakan. Lalu, untuk ruang lingkup wilayah sendiri itu adalah Kampung Nelayan Cilincing yang berada di RW 4 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan luas penelitian itu 5,8 hektar, seperti yang sudah saya beri kotak warna merah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ada beberapa definisi yang akan saya sampaikan terkait pertama nih, rumah, perumahan, dan permukiman. Rumah, kalau menurut Yudo Husodo itu bukan hanya bangunan, tetapi juga sarana pembinaan keluarga. Dan menurut Turner 1972, rumah adalah suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi penghuninya.
Dan di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, disebutkan bahwa perumahan merupakan kesatuan dari rumah-rumah dan perumahan itu juga merupakan bagian dari permukiman. Oleh sebab itu saya buat seperti ini. Rumah bagian dari perumahan, perumahan bagian dari permukiman. Nah, selanjutnya terkait persepsi. Menurut KBBI, persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dan persepsi sendiri, menurut Robbins, dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu mulai dari pelaku persepsinya, target atau objek persepsinya, hingga situasi saat sedang melakukan persepsi, seperti itu. Konsep livable. Nah, livable ini menurut IAP itu adalah lingkungan atau suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja, baik itu dilihat dari aspek fisik maupun non-fisik. Nah, ini 6 prinsip yang tadi telah saya sebutkan di latar belakang yang dibuat oleh IAP. Ada 6 prinsip. Yang pertama, ketersediaan sarpas dasar, ketersediaan fasilitas publik, ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi, keamanan, dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, serta sanitasi. Lalu kita lanjut dulu ke sarpas dasar permukiman yang saya pakai tadi ini juga sudah telah disampaikan. Berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004, ada beberapa jaringan dan sarana yang disebut dengan sarpas dasar sebagai berikut. Nah, untuk penelitian terdahulu yang sudah dijadikan presiden antara lain ada penelitian livable ruang publik di permukiman padat penduduk Kelurahan Lebak Siliwangi, Bandung. Lalu juga ada tingkat kesesuaian ruang publik dengan konsep livable city di Surakarta. Lalu juga ada penelitian livability hunian berdasarkan kondisi fisik dan persepsi penghuni rumah susun muka kuning Kota Batak. Yang terakhir juga ada penelitian livability rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Rusunawa Dandangan Kota Kediri. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Pertama ini ada kerangka berpikir seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kita ada latar belakang yang dilanjutkan ke rumusan masalah, di mana diturunkan kembali ke 3 penelitian dan merujuk pada satu tujuan. Dari tujuan tersebut diturunkan kembali ke 3 sasaran, dan masing-masing sasaran memiliki metode penelitiannya masing-masing, dengan outputnya ada output masing-masing, dan output utamanya itu adalah tingkat livability di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan metode primer dan sekunder. Untuk primernya sendiri itu ada kuesioner yang pertama. Ini untuk menghimpun data terkait persepsi masyarakat sasaran 2 dan sasaran 3. Dengan teknik simple random sampling, yaitu Slovin dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua ada observasi, itu menghimpun data terkait kondisi fisik sarpas dasar di kampung nelayan, itu untuk sasaran yang pertama. Lalu ada juga wawancara, ini untuk menghimpun data terkait hal-hal yang perlu diketahui yang mungkin tidak didapatkan dari kuesioner maupun observasi, menggunakan teknik purposive sampling. Dan yang terakhir ada data sekunder, itu menghimpun data-data spasial berupa peta atau titik-titik persebaran, seperti itu. Dan juga aspasial, itu terkait standar teknis, standar pelayanan, prinsip-prinsip yang bisa didapatkan dari dokumen pemerintah, jurnal akademik, maupun media populer. Nah, selanjutnya metode analisis datanya yang ini kita pakai deduktif dan mixed method. Kenapa deduktif? Karena di awal kita akan menggunakan hipotesa tertentu yang akan diuji, lalu mixed method karena kita menggunakan kuantitatif juga kualitatif. Oke, untuk analisis yang pertama, deskriptif kualitatif, untuk sasaran pertama itu akan menggambarkan kondisi fisik sarpas dasar. Sementara di sasaran kedua itu akan digunakan untuk mendeskripsikan hasil studi pustaka terkait kriteria-kriteria penilaian livability. Lalu yang kedua ada analisis skala Likert, ini untuk menilai persepsi, digunakan di sasaran kedua untuk mengukur sikap pendapat atau persepsi masyarakat melalui kuesioner. Nah, itu nanti akan ada skala 1-5. Lalu untuk selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas, ini sasaran 2 untuk menentukan variabel yang valid dan andal. Lalu juga ada analisis pembobotan dan gap, digunakan di sasaran 3, yaitu untuk pembobotan menentukan nilai tiap variabel berdasarkan bobot yang dikalikan dengan hasil kuesioner. Juga di analisis gap itu digunakan untuk menggambarkan selisih antara tingkat livability kondisi fisik dengan tingkat livability berdasarkan persepsi masyarakat. Lalu yang terakhir ini ada analisis deskriptif kuantitatif digunakan di sasaran 3 untuk menjelaskan tingkat livability berdasarkan persepsi masyarakat setelah dilakukan analisis pembobotan, yakni dengan menilai nilai maksimum, nilai minimum, nilai antara, dan juga hingga kelas yang dihasilkan. Oke, terakhir ini ada daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.